Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Hersman Arif bisa kembali menjumpai Anda semua. Kita sekarang ini suasananya menjelang peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI ke-80 dan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Ini juga akan berulang tahun yang kelima, tanggal 18 nanti dan kemudian pelaksanaannya itu direncanakan di Yogyakarta tanggal 18 Agustus. Saya nggak tahu kenapa kok milihnya di Yogyakarta ini kayak reuni gitu, apa yang ngikutin reuninya Mulyono gitu dan ada jasanya. Saya ajak Anda untuk ngobrol dengan salah satu anggota Komite Eksekutif Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, Mas Adi Masardi. Assalamualaikum Mas Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kemerdekaan. Salam kemerdekaan. Saya ngomong sama Anda ini ada dua sekaligus lah ya. Kalau Anda salah satu pendiri apa deklarator kami yang bersama dengan Jenderal Gatot Nurmantio, Pak Profesor Din Sapsudin dan Profesor Rahmat Wahab sebagai presidiumnya begitu. Dan Anda kapasitas Anda juga pernah menjadi juru bicara Gus Dur. Sampai sekarang masih jadi juru bicara Presiden Abdurrahman Wahid. Mari kita Gimana penggantinya? Ya, kita semacam reflektif ya, dan saya kira kaitannya pasti kita kaitkan dengan Presiden Prabowo saat ini. Kalau kita lihat bagaimana, saya kira Presiden Prabowo ini salah satu presiden yang nggak terlalu beruntung ya dalam situasinya ya. Satu faktor ekonomi domestik berat, faktor global berat, dan ada faktor cawe-cawe. Itu yang nggak pernah dialami oleh presiden siapapun yang dialami oleh presiden sama Indonesia. Gitu ya. Gus Dur nggak ada Iya, cawe-cawe ya, Mas Adi ya. betul. Ya. Nah, tapi begini, saya ingin menjelaskan dulu soal Koalisi Aksi Menyelamatkan Mm, Indonesia yang mm, dideklarasikan 18 Agustus tahun 2020 itu pas di ya. tengah COVID itu. Mm, mm, Itu kan muncul karena keprihatinan kalangan intelektual, kalangan pergerakan dan kalangan tokoh-tokoh civil society mm, karena Republik ini tiba-tiba sepi mm, dari pandangan kritis. Semua orang mm, takut untuk mm, mengkritik karena kritik kemudian dibully di penjara. mm, Nah, waktu itu kan kami menyadari bahwa ini harus dibangkitkan, keberanian masyarakat itu untuk mengkritisi pemerintahan itu harus dibangkitkan, mm, dan mm, civil society itu harus menjadi cermin bagi penguasa, bagi pemerintahan, dan kita tunjukkan cermin-cermin itu. Jadi kalau tampangnya buruk jangan di cermin yang dibelah, mm, kira-kira mm, begitulah. mm. Ya, ya, ya. Dan ternyata kan kemudian kehadiran kami kan membangkitkan semangat perlawanan juga, daya kritis masyarakat juga Me- terus Meskipun meningkat. ada martir ya, terpaksa beberapa orang Nah, harus masuk penjara gitu ya, Nah, aktivisnya. itu jadi kan ada keberanian omnibus dan lain-lain, dan untuk itu memang kita akhirnya memang harus berkorban untuk menyatakan keberanian itu. Kan ada 3, 4 sampai 5 Mm, eh, mm, anggota pimpinan kami, kayak Sahgana Nainggolan, mm, Jumhur Hidayat, kemudian Anton Permana dan lain-lain di beberapa daerah itu ditangkap di penjara. mm, Tapi mm, itu bagian dari resiko perjuangan lah. mm, Tetapi intinya kan semangat untuk membangkitkan daya kritis masyarakat itu kita berhasil. mm, mm, Meskipun kemudian mm. kami itu oleh pemerintahan Joko Widodo dijadikan seperti organisasi terlarang. Iya, Setiap iya, kegiatan iya. kami dihalang-halangi. Ini Iya, kan iya. sial betul. Nah, akibat dari kemudian kita didakwa sebagai organisasi terlarang, orang-orangnya eh, dipersulit muncul ke itu, kan 3 tahun kemudian kan situasi memang sangat berantakan. Mhm, Situasi hukum berantakan, korupsi merajalela, kemiskinan meningkat. Nah, mm, ini akibat ketika cermin dibelah. mm, Nah, sialnya kan situasi yang buruk itu kemudian diserahkan kepada Prabowo Subianto dalam mm, keadaan yang buruk itu. mm, mm. Nah, Ya, persoalan Pak Prabowo ini yang dua hal sebetulnya yang paling berat buat dia itu. mhm, Pertama adalah menyatukan kembali kata dan perbuatan yang sudah dibenturkan bahkan dipisahkan oleh Joko Widodo. mhm, mhm. Ya. Ini kan kata dan akibatnya apa? Akibatnya kata-kata Prabowo orang nggak percaya. Mhm, Mau mhm. begini nggak dipercaya karena selama 10 tahun ini kan sama Joko Widodo kata dan perbuatan ini dibenturkan, dipisahkan. Diartikan Nah, saya sebaliknya bilang gitu ya. Publik udah kadung pakemnya begitu ya. Pokoknya kalau A, betul, kalau kanan ke kiri, kalau kiri ke kanan gitu. Gitu kira-kira gitu ya. betul. Nah, Hmm, itu sebabnya saya pengen kepada teman-teman saya yang di kayak Muzani dan hmm, ketua MPR, teman-teman yang di tempat Prabowo. Saya bilang tugas Pak Prabowo yang paling berat itu menyatukan kembali kata dan perbuatan. mhm, mhm. Itu yang pertama. Kemudian kerusakannya kan sudah terbuka nih, semua orang tahu bahwa Iya, di betul betul. Republik ini soal Mhm, kemiskinan mhm, tertinggi, mhm, terbanyak ya. mhm, Kalau presentasi memang Zimbabwe, tapi Zimbabwe kan jumlahnya 18 juta, sedangkan mhm, kita 62% yang miskin mhm, itu. mhm, Ini versi mhm. surveinya PBB ya, Ya. World Bank.
itu 62%, tapi jumlahnya sekitar 193 juta dari 280 juta orang miskin. Jadi besar sekali. Kemudian korupsi juga tinggi, semua indeks ini memburuk. Nah, kemudian yang menarik lagi itu adalah orang paling korup di muka bumi menurut versi OCCRP itu masih bisa keluyuran di Republik ini. Iya, 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 iya. Akibatnya apa? Akibatnya dunia internasional tidak percaya kepada hukum di Republik ini, Pak Hercu. Itu dampaknya. Akibat tidak percaya kepada hukum di Republik ini, investasi nggak akan masuk. Investor itu kan ekonomi itu bisa jalan seimbang itu kalau hukumnya jelas. Kalau hukumnya tidak jelas, apalagi kemarin itu ada Tom Lembong, ada Hasto dan lain dikriminalisasi, hukum dipermainkan, orang makin tidak percaya. Nah, kemudian satu lagi, kalau tos dia percaya kepada Prabowo, misalnya dia investasi sekian miliar dolar, tapi kalau terjadi sesuatu sama Prabowo atau Pak Prabowo sudah selesai, nanti penggantinya Gibran, gimana sih uang gua? Kan itu penting juga untuk para pengusaha. Ini juga masuk hitungan ya buat para pengusaha ya. Kalau investor itu kan tahun setelah Pak Hersuf nanti siapa aman kan nih saya? Kalau enggak kan saya tarik lagi kalau merasa tidak aman. Nah, ini pentingnya itu sebabnya kenapa kalangan intelektual senior itu gelisah, terutama yang di Purnawirawan TNI soal ini. Sebetulnya ini persoalannya. Kalau mau menggalikan kepercayaan rakyat itu, kan hukum politik itu harus terus berjalan konstan. Nah, Pak Prabowo kemarin itu dengan abolisi amnesti itu mencoba mengembalikan hukum ke ranah yang benar, tetapi itu jauh dari cukup. Ya. Karena itu kan hanya menyelamatkan korban-korban kriminalisasi Jokowi. Nah, sementara hukum yang sebenarnya sendiri, tapi begini, singkatnya begini, kalau kita mau memperbaiki sesuatu, kan kita harus tahu dulu kerusakannya di mana. Ya. Nah, setelah tahu kerusakannya di mana, siapa biang kerusakannya? Kalau kita tahu kerusakannya, kemudian tapi kita tidak tahu biang kerusakannya, kemudian kita ajak biang kerusakannya itu untuk memperbaiki, kan mustahil, hal yang mustahil. Ya. Oke. Nah, publik kan tahu yang merusak selama 10 tahun ini namanya Joko Widodo. Nah, kalau ini masih diajak juga, orang nggak akan percaya masih. Pasti kotoran-kotoran yang di bawah ranjang itu, di bawah tempat tidur itu pasti dia umpetin lagi kan. Karena dia tahu dia yang menaruh di situ. Jadi selama ada Jokowi, ada anasir Jokowi kan gitu ya. Itu ada di pemerintahan, berat sekali dong ya tugas Pak Prabowo ya. Sementara di situ kan apalagi Gibran kan satu paket katanya dengan Pak Prabowo itu. Nah, itu sebenarnya kan paket politik kan bisa ditafsirkan macam-macam. Tetapi intinya begini menurut saya. Ini kan harus jelas dulu, kecuali ya yang pendahulunya itu baik. Penyuluh baik, kemudian misalnya saya percaya sama Bung Hersuf. Kemudian nanti penggantinya Bung Hersuf dan direkomendasi oleh Bung Hersuf, kan saya tetap percaya nih. Ya. Tapi kalau yang merekomendasi yang nggak percaya, kan harus dijelasin nih. Nah, dulu Pak Harto itu kan jelas. Pakai sistem langsung membuat garis orde lama orde baru. Ya. Kalau mereka orde lama, aku orde baru. Ada garis pemisah. Nah, ini nah setiap rezim itu harus ada garis pemisah. Tetapi kalau kita melihat urut-urutan presiden ya, dulu itu kan dari Soekarno ke Soeharto, nih Soeharto itu punya kekuatan, punya daya, punya kepercayaan yang lebih, kemudian didukung oleh kalangan intelektual, sehingga ketika menapaki kekuasaan pertama nih, suatu aman, clear kan semua dia membangun. Nah, kemudian dari Soeharto ke Habibie kan situasinya guncang nih. Nah, akibat dari tekanan kediktatoran Orde Baru selama 30 tahun lebih, itu 32 tahun, kemudian muncul Habibie. Nah, muncul Habibie itu kan orang ingin segera mengembalikan track yang kebangsaan yang benar. Orang menuntut cepat-cepat kepada Habibie kan. Daya kritisnya juga timbul nih zaman Habibie. Habibie tidak kuat menahan gelombang kritik yang tiba-tiba muncul itu. Nah, kemudian akhirnya dia harus mundur. Nah, hal yang sama terjadi pada Gus Dur. Orang punya ambisi, punya harapan yang besar kepada Gus Dur, kemudian tiba-tiba mendengar hal-hal yang negatif, langsung daya kritisnya meningkat luar biasa. Nah, Pak Prabowo mengalami hal itu setelah 10 tahun kita
dibodoh-bodohi, dibohongi setiap hari, kemudian Republik dirusak, muncul Pak Prabowo. Nah, masyarakat ini meledak-ledak daya kritisnya. Pak Prabowo lakukan ini dong, tangkap si ini, karena kemarahan 10 tahun yang ditahan itu. Nah, pertanyaannya kan adalah, kenapa bangsa ini, teman-teman kita ini, civil society, ketika 10 tahun diem aja ditindas sama Jokowi? Kenapa ketika Pak Prabowo langsung bergejolak seolah harus hari ini semua diselesaikan? Nah, dari sisi itulah kesialan Pak Prabowo itu. Dia berhadapan dengan masyarakat yang meluapkan kemarahannya. Jadi paling sial dong di antara presiden-presiden yang lainnya kalau dihitung-hitung ya? Betul, karena kekecewaan yang 10 tahun dibohongin itu tiba-tiba menggelegak, mengharapkan hal yang luar biasa. Kalau bisa kan Pak Prabowo itu punya lampu Aladin, langsung 3 kali perpindahan selesai. Nah, ketika itu tidak kunjung datang, muncullah kekecewaan itu, kemarahan itu. Padahal kan kalau kita lihat perbandingan dengan penguasa-penguasa yang lain, terutama di zaman Gus Dur, presiden sekarang kan menguasai parlemen, partai-partai relatif tunduk sama mereka. Semua kekuatan konsolidasi kekuatannya besar. Tetapi kenapa gejolak di civil society itu keras? Karena memang daya menggelegak kemarahan itu yang selama 10 tahun ditahan itu tiba-tiba meluap. Dan Pak ini semacam kena getahnya lah gitu ya Pak Prabowo itu sekarang nih ya. Betul. Nah, sementara kan kalau saya kan paham bagaimana transisi kekuasaan itu kan tidak bisa hari ini saya dilantik jadi presiden kemudian saya berkuasa bisa melakukan apa saja, kan nggak begitu Bang Yusuf. Harus ada waktu sedikit ya. Menurut saya sih setahun itu terlalu cepat buat Prabowo untuk bebenah kekuasaan, melihat bagaimana dulu Jokowi menginvestasi semua kekuasaan lewat berita tentakel ke kejaksaan, ke kepolisian, ke semua lini. Bahkan yang dia bisa merusak mulai sistem hukum kita ya, mulai dari Mahkamah Konstitusi sampai Pengadilan Negeri, itu dirusak sama Joko Widodo. Tentakel itu masuk ke dalam situ. Nah, kemudian seorang Prabowo yang kita tahu teman-temannya dia kan selama ini juga di luar, tidak masuk di dalam kekuasaan, tiba-tiba harus mengelola kekuasaan ini. Ya relatif berat kalau selama setahun itu. Saya lihat sih tahun kedua lah dia baru mulai. Nah, kalau kita bandingkan dengan dulu, misalnya kekuatan yang sama juga dikuasai oleh Pak Harto dulu, setelah Pak Karno kan Soeharto didukung oleh TNI full, didukung oleh mahasiswa supaya itu pun memerlukan waktu 3 tahun. Baru tahun 71 Soeharto merasa settle sebagai presiden, sebagai kepala negara, sebagai pimpinan nasional, 3 tahun. Nah, Prabowo menurut saya setahun itu sudah luar biasa lah. Jadi kalau kemarin dia melakukan lepaskan abolisi amnesti itu kan, apalagi yang dibebaskan kan musuh-musuhnya Orde Jokowi kan. Nah, itu hal yang menurut saya sih hal yang luar biasa. Makanya saya membacanya kemarin itu abolisi amnesti itu proklamasi kemerdekaannya Prabowo dari cawe-cawe Jokowi gitu. Oke, saya juga mendengar dari beberapa lingkaran dekat Pak Prabowo misalnya mempertanyakan kepada saya, bagaimana mungkin ya orang-orang katanya nggak melihat apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo, dan orang selalu menuntut semua Pak Prabowo. Coba dia menunjukkan itu komitmennya Pak Prabowo terhadap orang kalangan yang paling lemah ya, yang menyatakan bahwa semua APBN itu harus untuk kesejahteraan rakyat. Kemudian ada dibebaskannya tunggakan kredit kur segala macam itu, terus juga UMKM yang menunggak dibebaskan dan sebagainya. Tapi katanya kenapa Pak masih terus disalahkan, dan ini katanya sebenarnya dia menimbulkan frustrasi juga di kalangan pemerintahan Prabowo ini, semua kok yang kita lakukan salah gitu. Nah, kalau itu sebetulnya pandangan masih proporsional. Gagasan Pak Prabowo itu orisinal, bagus, sangat sosialis, memperhatikan rakyat. Saya tidak ada keraguan terhadap omongan Pak Prabowo. Apa yang dia katakan pasti akan dilakukan. Nah, persoalannya yang menimbulkan kegelisahan kita kan pelaksananya. Pelaksanaannya. Nah, ketika pelaksananya kita tahu nggak mampu, ya pasti kita gelisah lah, pasti nggak jalan lah. Contoh misalnya soal koperasi. Koperasi kan sangat bagus ketika pelaksananya ada Budi Ari situ, kemudian hal lain. Iya. Hal lain, hal-hal yang bagus-bagus itu soal APBN, soal pengelolaan pendidikan, misalnya masih ada orang-orang yang justru kita lihat kemarin itu melakukan kerusakan, kalau dipakai lagi untuk menjalankan itu, ya pasti kita nggak percaya lah.
Oke. Jadi sebenarnya harusnya Jadi harus ada cut off ya dengan rezim Jokowi. Tapi kan persoalannya nggak sesederhana. Anda sendiri menyatakan nggak mudah melakukan hal semacam itu. nah, memang tidak mudah. Sekarang ini kan saya melihat sudah konsolidasi, sudah bagus. Dan Mm, setelah kemerdekaan ini, mm, saya yakin akan ada eh, pergantian. Jadi akan Prabowo pada akhirnya kan tahu mm, siapa yang bisa melaksanakan gagasan-gagasannya. Nah, mm, memang banyak orang yang percaya akan ada reshuffle, tetapi kan kemudian kecewa ketika Pak Prabowo mengatakan kabinet saya bekerja baik-baik aja. iya. Nah, Iya, 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 iya. Oke. terus kan kan kita berpikir ini apa sih maksudnya Pak Prabowo ini, apakah ini bagian dari strategi Sandi Yuda dan apa kayak semacam itu, Mhm. memuji tapi kemudian Nah, memotong itu. ah, Tapi saya percaya bahwa eh, Prabowo ini kan seorang politisi, kapan menyenangkan orang, kapan mengkat mm, cut off itu, dia ada cara-caranya. Mungkin dia tidak ingin membuat gejolak yang terlalu besar di antara kemarin itu situasi yang kongsinya yang kemarin. Tetapi mm, saya percaya pada akhirnya banyak orang sudah mengatakan kepada Pak Prabowo bahwa orang-orang yang dia tunjuk melaksanakan gagasannya dia itu tidak kompeten, tidak mm, memiliki kompetensi. mm, Jadi saya bilang, saya pernah eh, ketemu dengan salah satu anggota kabinet itu. mm, Saya bilang, saya tidak ada keraguan Pak terhadap Prabowo yang seorang patriot. mm, Dan ini 100% patriot, ini 24 karat patriotnya Prabowo ini. Oke. Cuma kan kalau di sekelilingnya idiot, Ah, betul nggak Pak. bisa. Wah, patriot dikelilingi para idiot. Wah, kacau nih Mas Adi. Nah, makanya ini kan harus dibersihkan dulu. Dan Hmm, temanku kabinet itu kita ketawa aja. iya, iya. Nah, Oke, mumpung nah, ketemu sama Anda, kan Anda tadi muji Pak Prabowo dan sebagainya itu. Saya sering mendapatkan narasi katanya bahwa Gus Dur itu dulu memuji bahwa Prabowo itu adalah orang yang tulus gitu. Saya nggak tahu itu dari mana sih asal ceritanya itu muncul dan apa dasarnya itu kemudian penilaian semacam itu. eh, Pak Gus Dur ini yang kebetulan juga dikagumi oleh eh, Pak Prabowo kan. Gus Dur Mhm, kan mengamati sejak zaman Orde Baru, mhm, terutama setelah reformasi ya. ya. Kan itu melihat Prabowo ini pemimpin paling ikhlas. Contoh nih, Oh, paling ikhlas ya ketika namanya ya disebutnya ya, bukan paling ikhlas, paling nah, ikhlas. Oke, oke. paling ikhlas. Ketika dia menjadi satu-satunya korban Mhm, sebagai penjahat Orde Baru, mhm, kan waktu itu kan ada penjahat kan mhm, Prabowo cuma satu-satunya yang didakwa. mhm, Padahal kan Wiranto juga terlibat, yang lain-lain juga terlibat. mhm. Nah, waktu itu Pak Prabowo kan sebetulnya juga punya kekuatan untuk melakukan perlawanan. Ya. Tapi demi pandangan Gus Dur ya, tapi Mhm, demi konsolidasi bangsa, dia ikhlas menjadi mhm, tumbal reformasi. mhm, Dia didakwa oke, kemudian dia pergi kan mhm, akhirnya dia kabur aja dulu kan ke mhm, ya. Yordania. Mhm. Nah, nah di situ disebut ikhlasnya itu. Dia rela untuk Oh. bangsa ini Mhm, agar menyatu. Kalau dia tetap melakukan perlawanan dengan apalagi dengan kekuatan-kekuatan yang dia bangun selama ini kan mhm, pasti akan terjadi huru-hara panjang lah. mhm, mhm. Nah, Ya. Prabowo tidak menggunakan itu. Nah, itu konteks ikhlas Oh, itu. kelasnya Dari itu Gus Dur. oke. Nah, dengan kacamata yang Anda, Gus Dur, yang karena Anda sebagai orang yang banyak mendampingi Gus Dur gitu. Kalau Anda melihat bagaimana ini ke depannya Pak Prabowo, karena benar seperti Anda katakan tadi itu banyak orang yang sebenarnya bingung dengan Pak Prabowo itu. Satu sisi tiba-tiba sebelumnya seperti apa kepada Pak Jokowi tiba-tiba datang sowan lagi ke Jokowi, orang marah lagi, tiba-tiba sekarang amnesti abolisi. Terus tiba-tiba bilang lagi bahwa orang banyak yang sok tahu tentang hubungan dia dengan Pak Jokowi karena padahal yang lebih tahu soal hubungan dia dengan Pak Jokowi kan Pak Prabowo sendiri. Jadi apakah Pak Prabowo juga orangnya termasuk ketularan sen kanan belok kiri karena ikut bergabung dengan Pak Jokowi selama 5 tahun terakhir atau apa sebenarnya Mas Adi? Eh, saya sih melihat ya memang eh, mungkin kurang bagus, kurang tepat juga kalau Hmm. dipadankan dengan Gus Dur. Kan Gus Dur juga Hmm. kurang lebih langkah politiknya kan begitu zigzag zigzag. Yang penting Ya. tracknya Hmm. itu jalan. Hmm. Jadi kalau kita melihat dari dekat mungkin kelihatannya zigzag gitu ya. Tapi kalau Hmm. melihat dari atas, dari Hmm. view helikopter, Hmm. sebelum jalannya itu jelas, tujuannya itu jelas, Hmm. itu Hmm. tracknya Hmm. itu. Hmm. Nah, cuma kita kan lihat dari samping kita, nah Hmm. dari bawah Hmm. kelihatannya belak-belok nih nggak bisa diikuti. Nah. Hmm. Tapi saya yakin dengan pandangan dia untuk memperbaiki bangsa, dia melakukan
hal yang benar. Cuma persoalannya kan tinggal di pelaksananya saja. Karena Mm-mm. beda dengan Soeharto gagasannya sederhana, pendidikan juga sederhana, tapi dia memilih orang-orang yang tepat untuk melakukannya itu sehingga Mm-mm. bisa berhasil. Mm-mm. Nah, tapi menurut saya begini, kita kan di kami itu memperbandingkan membaca Republik ini tidak sekedar antar rezim ya. Ya. Kita melihat perbandingan juga dengan negara-negara lain. Mm-mm. Ini Indonesia ini jadi contoh paling gampangnya itu kan pada tahun 60-an itu kan Ya. Indonesia ini kan sama dengan semua negara-negara di Asia Timur, Mm. dengan Filipina, dengan Thailand, dengan Taiwan, dengan Korea dan lain-lain. Tapi Mm. kemudian 40 tahun kemudian mereka sudah jauh menyalip. Nah, Mm. sekarang mereka menyalip lagi. Kan pasti ada sesuatu yang salah di Mm. pengelolaan bangsa Mm. ini. Ya, Jadi ya. kalau kita membandingkan antar rezim itu agak tersesat kita. Mhm. Contoh paling dekat ini, kemarin memasuki bulan Agustus, sepak bola kita dikalahkan oleh Vietnam. Yes. Nah, padahal kita tahu Vietnam itu kan baru merdeka, baru bisa membangun itu tahun 80. Bisa Mhm. nendang bola itu baru beberapa bulan lalu, tiba-tiba bisa Mhm. mengalahkan Indonesia. Mhm. Pasti kan ada yang salah di kita ini. Mhm. Tiba-tiba industri manufakturnya misalnya Vietnam tertinggi di ASEAN, Mhm. kita terbawah. Nah, Mhm. pasti ada sesuatu yang salah. Dan menurut saya Pak Prabowo juga membaca hal ini, karena itu dia terus keluar negeri itu bukan sekedar jalan-jalan, tapi juga melihat peta dunia itu, bagaimana Indonesia masuk lagi ke dunia Mhm. eh, pergaulan internasional. Selama 10 tahun ini karena dipimpin oleh wali kota, kan ya cuma dari kota ke kota aja. Mhm. Jadi Joko Widodo itu kesalahan terbesarnya kan membuat Indonesia menjadi sekelas kota. Gitu Kita ya. tidak dikenal oleh dunia internasional. Iya, 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 iya. Dan pejabat-pejabatnya juga mental kelas perkotaannya ya, sehingga apa yang dilakukan kejaksaan, misalnya apa yang dilakukan oleh kepolisian, mereka tidak sadar bahwa mereka ini pejabat negara, pejabat tinggi negara melakukan Mhm. permainan-permainan hukum di dunia internasional. Mhm. Kemudian kita dicap oleh dunia internasional sebagai negara abuse of power. Mhm. Nah, ini pejabat-pejabat kita itu nggak paham, saking oleh Mhm. Joko Widodo selama 10 tahun otaknya dicengkeram, dikecilkan, Mhm. dikecilkan menjadi hanya Mhm. sekelas kabupaten kota. Mhm. Nah, Ya. tiba-tiba Pak Prabowo kan keluar membuka cakrawala itu sehingga menjadi sangat penting juga pandangan internasional. Sekarang ini kan menjadi penting nih pandangan Ya. internasional. Mhm. Yang kemarin kan nggak digubris gitu. Ya. Apa kata Indonesia, pokoknya kita nguplek aja seolah-olah Mhm. kita hanya sekedar kota Mhm. kabupaten gitu. Mhm. Nah, Ya. itu yang penting yang oleh kami dikritisi bahwa kita harus tetap bangkit sebagai bangsa Mhm. bermartabat. Tapi Itu. posisi positioning kami itu kalau dalam pemerintahnya Prabowo seperti apa jadinya? Dengan kalau dulu jelas Nah, dengan Jokowi jelas kan posisinya gitu. nah kalau kemarin kita ngobrol-ngobrol dengan teman-teman itu kan bahwa kami kan fungsinya tetap dari rezim ke rezim ingin menjadi cermin, Mhm. ingin menjadi ini loh, Mhm. ini loh wajah ente Mhm. Mhm. ini ada kerusakan di sini, ada bopeng di sini, ada korupsi di sini, ya kan cuma itu yang kita bisa lakukan. Kita Mhm. sebagai cermin hanya menampilkan wajah agar pemerintahan bisa melihat apa yang tak ada di wajahnya. Mhm. Kalau setelah itu dia harus ke salon, salon itu urusan dia kan. Tapi kita, Mhm. nah persoalannya kan kita ini tidak punya budaya bercermin. Mhm. Kalau kalau wajah kita buruk di cermin, cerminnya yang dirusakkan Sebelah. itu ya Mhm. Mhm. dibelah. Nah, kita mencoba besok itu di Jogja melakukan introspeksi, melakukan refleksi Mhm. eh, bagaimana menjadi cermin di Republik ini. Mhm. Ya, 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 ya. Nah kan Mas Adi ini kan Anda wartawan, tapi Anda juga seniman gitu ya. Biasa Anda pasti melihatnya dari sisi sisi itu gitu ya. Anda kemarin juga bikin ini ya kalau nggak salah apa lomba puisi. Itu ada kaitannya dengan kami atau itu lembaga Anda sendiri yang membuat itu? Eh, itu ada sendiri. Jadi saya kan sama teman-teman bikin gerakan mengembalikan, eh, Hmm. menemukan kembali peradaban bangsa. Oh, Nah, oke. karena bangsa ini kan sudah kehilangan adab nih. Hmm, 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 Selama 10 tahun oleh Jokowi adabnya dihilangkan. Nah, kemudian eh, kita memotret Indonesia. hmm. Jadi judulnya itu kemerdekaan itu 80, memotret Indonesia pasca Joko Widodo. Memang Ah, hancur-hancuran. hancur-hancuran Dan ya memang itu betul ya. Hmm. hancur-hancuran dan saya kemas sebagai puisi, dan kita tampilkan dari dalam bulan ini untuk berkaca bahwa inilah Indonesia hari ini.
Dan inilah Indonesia yang diberikan oleh Joko Widodo kepada Prabowo. Makanya Anda sebut Dan dia memang paling sial sebagai presiden gitu ya, paling karena sial. Karena kebandingkan dengan Soekarno ya. Soekarno itu mendapatkan Indonesia dari penjajah Belanda ya. Penjajah Belanda tidak membangun kerusakan loh, sistemnya jalan, mereka ada, infrastrukturnya jalan, semua jalan, norma-normanya masih jalan, tinggal menjalankan aja. Nah, Pak Prabowo kan enggak, hukum hancur-hancuran, korupsi di mana-mana, perguruan tinggi tidak dipercaya, semua rusak semua ya, tidak punya tata nilai. Kerusakannya lebih dahsyat dibandingkan waktu ditinggalkan oleh penjajah Belanda. Ya, oke, kita terusin ya. Kalau Bung Karno mewarisi dari Belanda, Bung Karno pun meskipun secara ekonomi mewariskan hal yang anjuran-anjuran juga kepada Pak Harto, tapi national buildingnya kan kuat sekali sebagai bangsa ya. Pride kita sebagai bangsa kuat sekali di eranya Bung Karno kan. Betul, era Bung Karno kan nasionalisme, tata nilai itu masih ada, masih kan yang penting dalam sebuah bangsa itu adalah nilai, harkat, kejujuran moral, yang itu moral. Sebuah bangsa itu bisa muncul kalau moralnya kuat. Oke. Nah, saya kasih penjelasan yang lebih gampang nih. Vietnam itu sebesar apa sih kekuatannya? Begitu-begitu menghadapi Amerika yang luar biasa begitu. Kalau Vietnam bangsa dengan moral yang tinggi, dengan Amerika dengan alutsista yang luar biasa, kalah sama moral yang tinggi. Moral itu bisa mengalahkan kekuatan fisik yang besar. Nah, itulah sebabnya dulu kan mahasiswa itu sebagai lambang moral force, kekuatan moral bisa menghadapi tirani. Nah, jadi kekuatan moral itu penting. Nah, tiba-tiba hari ini moral bangsa ini rontok karena di mana-mana terjadi kebohongan, di mana-mana manipulasi sampai ke baris krim soal ijazah palsu, soal korupsi dan lain-lain kan. Hampir semua institusi kehilangan moralnya, rontok moralnya. Oke. Nah, itu yang harus dibangun oleh Pak Prabowo kan memang berat. Ya. Saya mungkin ingin sedikit meneruskan ya supaya kita dianggap nggak terlampau serampangan menilai seperti itu ya kan, karena tadi Mas Adi nyebutkan bahwa ini soal presiden paling sial. Coba tadi kan kalau Bung Karno ke Pak Harto tetap mewariskan national building yang kuat ya, nama Indonesia yang dunia internasional. Pak Harto juga meskipun ada persoalan dikritik soal KKN dan sebagainya, tapi tak jelas ya roadmap-nya dalam pembangunan dan sebagainya itu kan jelas ya Mas Adi ya. Banyak sekali pendidikan, kesehatan, dan sebagainya diperbaiki. Petani luar biasa, suasana dagangan bagus itu daerahnya Pak Harto. Pak Habibie mewarisi itu kan dari Pak Harto ya. Sementara Gus Dur mewarisi Pak Habibie kan demokratisasi. Itu zamannya Pak Habibie itu luar biasa. Ya kan? Dan moral juga kuat. Ya, ekonominya bagus diwariskan oleh Pak Habibie. Bagus. Bu Mega mewarisi nilai-nilai dari Gus Dur soal toleransi, soal keberagaman, dan bagus. Jadi semua mewariskan bagus ya. Begitu juga Pak Jokowi sesungguhnya diwarisi oleh Pak SBY ekonomi dan politik yang stabil juga kan gitu kan. Sama-sama ya kan. Giliran Pak Prabowo diwarisi hancur-hancuran gitu ya. Nah, jadi penjelasannya begini. Coba kita tanya apa yang ditinggalkan oleh Jokowi yang bagus Republik ini. Dari sisi mana coba sebutkan aja satu aja kalau bisa. Yang bagus infrastruktur. Misalnya kan selama ini infrastruktur. Infrastruktur masalahnya paling besar justru di infrastruktur dari utang yang kemudian mangkrak, banyak yang mangkrak. Mangkraknya banyak dan kerugiannya itu siapa yang bertanggung jawab? Ya, BUMN karya hancur-hancuran loh sekarang ini ya. BUMN itu sangat hancur-hancuran. Nah, saya ingin menjelaskan soal BUMN. Jadi peta BUMN kapan terjadi kerusakan? Jadi ketika zaman Gus Dur, dulu Rizal Ramli, karena BUMN itu dulu kan lahir akibat gagasan dari para founding father kita, founding parent kita, agar tidak terjadi malapetaka seperti tahun 30-an di zaman di Amerika itu terjadi collapse ekonomi kan, perusahaan-perusahaan ambruk. Nah, kemudian ada gagasan lah kebutuhan yang menyangkut hak hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Nah, di BUMN itulah. Jadi yang menguasai hajat hidup orang banyak itu dikuasai oleh negara di dalam bentuk BUMN. Jadi BUMN itu soko guru, bukan mencari uang loh. Karena itu orang-orang yang profesional di situ. Contoh misalnya kereta api memang rugi, tapi kan transportasi menjadi lancar, kemudian ada impact kepada ekonomi. Dari situ pemerintah mengambil pajak yang dapat untungnya. Jadi tidak semua BUMN harus untung. Ada yang menjadi
katalisator dan menjadi pemicu ekonomi. Jadi waktu itu Mas Rizal minta BUMN semua profesional. Nah, ketika kita lengser, nah mereka ditanya lagi, ada penguasa-penguasa orang-orang partai politik, kamu mau bertahan di situ nggak? Kalau mau bertahan di situ, store dong. Nah, yang idealis, yang nggak mau store keluar. Tapi kan banyak juga yang tergoda, akhirnya dia ikut store. Dan mulai dari situlah muncul terus kesan. Paling hancur-hancurannya itu zaman Jokowi ketika dikelola oleh Erick Thohir. Sampai karena untuk menjadi pejabat di pemerintahan ini yang bagian dari negara BUMN itu kan paling tidak ada kualifikasi tidak terlibat oleh tindak pidana. Nah, ini yang harusnya masuk penjara bisa masuk jadi komisaris, ini kan ketololan Erick Thohir. Kemudian ketololan kedua lagi, Erick itu nggak paham bahwa perminyakan itu memang perlu survei, perlu ahli survei, tapi survei seismik, survei geologi, bukan survei jajak pendapat seperti Denny J.A. dan Kodari. Beda yang Pertamina maksudnya ini, komisaris Pertamina maksudnya. Itu kan nggak paham, Erick nggak paham survei apa yang diperlukan oleh dunia perminyakan. Dia pikir semua survei itu sama. Nah, ini akan ketololan kedua. Saya nggak ngerti juga apakah yang model begini Pak Prabowo tetap mau bertahan, pasti enggak lah. Iya. Oke Mas Adi, banyak hal gitu. Tapi tadi ada cerita tentang puisi, ya. Nanti ini lombanya udah mulai dimulai ya puisinya ya. Nanti kita akan saksikan salah satu puisinya ya yang Anda. Berapa banyak yang masuk ini lomba puisi? Yang finalis itu 10. Jadi 10 pembaca puisi itu yang masuk final itu dapat hadiah 500.000. Kita urunan lah sama ngasih membangkitkan kembali kesadaran budaya masyarakat ini kan setelah bully berbagai kebohongan itu muncul, kita kembalikan tata nilai. Nah, dari yang 10 itu nanti kan yang like terbanyak udah jadi juara favorit. Tetapi yang dari 10 finalis itu salah satu aja sudah mewakili. Nah, jadi kalau ingin melihat potret Indonesia hari ini menurut Adi Mas Ardi dan ada abang saya Yudhistira, nah itu puisi itu. Nah, mungkin nanti itu kenapa dilombakan ini, karena banyak orang bilang, Mas ini cocok nih, mendingan dibacakan aja. Saya bilang saya nggak bisa baca bagus, saya lomba suruh orang aja yang baca. Nah itu. Jadi kado ulang tahun juga untuk Pak Prabowo puisi ini. Baik, terima kasih Mas Adi Mas Ardi, dan sambil kita mengakhiri perbincangan, kita akan saksikan salah satu peserta lomba puisi yang diselenggarakan oleh himpunan apa namanya tadi? Gerakan Menumbuhkan Kembali Peradaban Bangsa. Gerakan Menumbuhkan Kembali Peradaban Bangsa. Terima kasih Mas Adi. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemerdekaan itu takar 80. Sajak Adi M. Masardi dan Yudhistira A.N.M. Masardi. Sudah 80 Agustus ini Republik jungkir balik. Sejak bambu runcing hingga zaman daring. Tapi kita sudah merdeka dari apa? Kita sudah merdeka untuk apa? Melindungi segenap apa? Memajukan kesejahteraan siapa? Mencerdaskan kehidupan siapa? Universitas hanya sekedar jualan kertas, ngobrol-ngobrol pada penguasa agar mereka tampak seolah pernah berpikir. Saudaraku, hanya segelintir saja pemilik sejati negeri ini. Cuma 100 cukong dengan kekayaan tak terbayangkan. Kong kali kong dengan penjahat berbaju pejabat dan politisi yang juga hobi korupsi. Berapa ratus juta warga hidup sengsara. 193,8 juta jiwa dari total 285,1 juta yang hidup.
Papa, berapa pula yang tak punya kerja? Lebih 10 juta dan terus nambah setiap tahun. Lalu para pemimpin politik itu ngapain saja? Selain korupsi dan caci benci, aku tahu pemerintah sudah kerja beradu cepat dengan para penjara uang negara yang diutang dengan berbagai cara. Namun para kecoa, kadal, dan babi rusa terus saja merusak bangsa, membinasakan masa depan jutaan anak muda. Kemerdekaan sudah dirampas para berdebat, tinggal sampah retorika di comberan romantika. Ya, saudaraku, kemerdekaan adalah pesta perampokan anggaran melalui undang-undang. Kemerdekaan adalah obral pasal dan ayat konstitusi ke para penjara hutan dan lahan. Kemerdekaan adalah pertunjukan segala maksiat yang memperkosa hak-hak rakyat. Kemerdekaan adalah penistaan terhadap harkat dan martabat. Kemerdekaan adalah perebutan kekuasaan melalui fitnah dan dusta. Kemerdekaan adalah genderang perang sesama saudara. Kemerdekaan adalah narkoba bagi para politikus, pemangsa bangsa. Rakyat dibikin kelojotan, sakau, bodoh, dan penyakitan. Ya, saudaraku, setiap Agustus kita hanya merayakan kekalahan Tanjak Pinang, meraih belenggu kemiskinan dan kebodohan. Naikkan bendera, mengibarkan penyerahan kedaulatan, menyanyikan lagu kebangsaan. Membunuh jiwanya, membunuh badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia tuna susila, Indonesia merdeka. Adi M. Masardi, Bekasi, sebelum proklamasi kemerdekaan ke-80.